Dalam budaya barat kontemporer, filsafat yoga sering disebut-sebut sebagai spiritual tetapi tidak religius. Dan beberapa inkarnasi modernnya telah mengecualikan Tuhan sepenuhnya dari metafisika yoga. Dalam kebanyakan diskusi yoga di barat saat ini, misalnya pembebasan diri atau perusa, diri dari pikiran atau citam, dan praktik ketidakmelekatan atau Vairagyan telah menjadi sekuler. Di sini Patanjali mengatakan bahwa Tuhan adalah jiwa yang istimewa. Di dalam dia benih kemahatauan tidak tertandingi, dan juga menyatakan bahwa nama yang menunjuk dia yaitu Tuhan adalah suku kata mistik dari Om atau simbol energi tertinggi. Pemahaman yang tepat tentang non-religius dan dalam interpretasi yoga tradisional adalah non-dogmatis, tanpa komitmen konseptual dan pengandaian tertentu tentang sifat Tuhan daripada non-teistik. Jalannya beragam dan masih dalam pengembangan, tetapi ada alasan untuk berharap bahwa yoga dan samadhi non-dogmatis yang benar akan dapat diakses oleh semakin banyak orang di barat, terlepas dari keyakinan agama mereka. Pada poin yang berikut, yoga di abad ke-20. Yoga adalah seperangkat praktik yang berkembang di seluruh India kuno untuk membantu penganutnya mengalami pencerahan atau samadhi itu sendiri. Dalam Sutra Patanjali atau teks dasar yoga mendefinisikan bahwa yoga adalah ketenangan dari keadaan pikiran yang berubah. Buku Patanjali adalah salah satu dari 8 aliran filsafat India Ortodoks dan terkait erat dengan filsafat teks Sankhya, salah satu dari 8 aliran yang menekankan logika dan metafisika. Dalam yoga, samadhi melibatkan mengalami diri imaterial sejati atau purusa. Purusa hanya dapat diamati jika tubuh dan pikiran jernih dan tenang. Yoga mungkin lebih tepat diterjemahkan sebagai pasangan, di mana pikiran dan tubuh dipasangkan di bawah disiplin praktisi. Yoga kurang sering digambarkan sebagai hubungan dengan Tuhan, tetapi ini mungkin sebagian karena kecenderungan budaya. Patabi Joyce mengatakan bahwa seperti Patanjali, cara dengan mana pikiran diarahkan ke diri dan dicegah dari pergi ke objek-objek luar adalah apa yang dikenal sebagai yoga itu sendiri. Masuk pada poin yang berikut, asana sebagai jalan sah menuju pencerahan. Dalam komunitas yoga barat kontemporer, ada perbedaan di antara mereka yang berlatih yoga. Komunitas-komunitas ini biasanya lebih berkomitmen untuk berlatih dalam silsilah yoga tertentu dengan satu guru dan beberapa, bahkan mendiskusikan pengabdian kepada Tuhan. Bahkan di India, beberapa guru berfokus hampir secara eksklusif pada asana. Seorang harus mempraktikkan asana yang merupakan keadaan kemantapan, bebas dari penyakit, dan tubuh yang ringan. Kita masuk pada poin yang berikut, asana sebagai jalan menuju Tuhan di antara guru yoga. Asana adalah cara untuk terhubung dengan yang ilahi dan mewujudkan diri sejati seorang yang mengarah ke samadhi. Asana adalah pelayanan untuk tujuan yoga yang lebih besar, yaitu untuk mencapai yang tertinggi, yaitu menjadi tercerahkan. Pencerahan adalah tujuan yogi, bukan postur yoga. Lebih jauh lagi, 3 sutra Patanjali yang melibatkan asana tidak merujuk pada asana khas yang dilakukan oleh guru yoga di masa lalu atau sekarang, tetapi lebih pada tempat duduk yang nyaman yang memberikan kemudahan bagi praktisi untuk bermeditasi. Di konsep Isvara Pranidhana berasal dari keyakinan bahwa ada makhluk spiritual yang lebih tinggi dari kita. Kita memberikan diri kita kepada makhluk yang lebih tinggi ini, percaya bahwa itu dapat membantu kita. Ini menegaskan perlunya Isvara sebagai kebutuhan metafisik dan praktis bagi yogi, baik dalam yoga itu maupun bagaimana mencapai pencerahan. Poin penting terkait yang dibuat Iyengar tentang Isvara adalah bahwa yogi tidak boleh hanya percaya pada Tuhan, tetapi sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Kita masuk pada poin yang berikut, keunggulan dan kebutuhan Tuhan dalam yoga. Beberapa orang yang mengetahui akar yoga Hindu menganggap bahwa yoga hanyalah salah satu aspek dari agama Hindu. Namun Patanjali menjelaskan bahwa yoga tidak terikat pada agama tertentu dan bahkan menyarankan agar orang mempelajari kitab suci dan merenungkan sambil bermeditasi.
pandangan sepintas pada The Yoga Sutras dengan cepat menegaskan bahwa Hinduisme tidak terkait erat dengan diskusi tentang Tuhan dalam yoga klasik yang dijelaskan oleh Patanjali. Wawasan purusa seorang memungkinkan seorang untuk mencapai tahap progresif menuju samadhi. Pada poin yang berikut, 5 jalan menuju samadhi oleh Sutra Yoga Patanjali. Yang pertama, Patanjali menyatakan bahwa modifikasi mental ini yang mengganggu ketenangan pikiran dikendalikan oleh praktik dan tanpa kemelekatan, dan bahwa baik samadhi yang istimewa maupun yang tidak istimewa dapat dicapai melalui latihan penghentian total mentalitas. Yang kedua, samadhi yang istimewa bisa datang melalui keyakinan, kekuatan, ingatan, perenungan, atau melalui kebijaksanaan. Di sini iman seorang akan mencapai kebenaran sendiri dan bukan iman kepada Tuhan. Yang ketiga, Patanjali menjelaskan bahwa pengabdian kepada Tuhan dapat menghasilkan samadhi yang istimewa. Patanjali mengatakan bahwa Tuhan adalah jiwa yang istimewa. Di dalam Dia benih kemahatauan tidak tertandingi. Yang keempat, Patanjali menjelaskan Kriya Yoga yang terdiri dari 4 metode untuk mencapai samadhi, baik yang terhormat maupun yang tidak terhormat. Dalam Kriya Yoga, pengabdian kepada Tuhan adalah salah satu dari 4 metode yang diperlukan untuk mencapai samadhi. Yang kelima, jalan Astanga atau jalan yoga berkaki 8. Yoga Astanga dipelajari oleh praktisi yoga kontemporer di India dan di Barat. 8 tungkai dari jalan ini sering dilihat sebagai cara progresif atau cara yang saling berhubungan untuk mencapai samadhi, tergantung pada tradisi yoga yang dipelajari. Yang pertama, yama. Yang kedua, niyama. Yang ketiga, asana. Yang keempat, pranayama. Yang kelima, pratyahara. Yang keenam, dharana. Yang ketujuh, dhyana. Dan yang kedelapan, samadhi itu sendiri. Patanjali sendiri tampaknya menunjukkan bahwa ada 2 jalan. Satu di mana yogi berdiam dengan pikiran tunggal dalam meditasi pada objek apapun, dan satu di mana yogi berdiam di atas Tuhan. Dia menunjukkan bahwa pengabdian kepada Tuhan adalah cara yang lebih bijaksana untuk mencapai samadhi. Spiritualitas yogi ada 2, yaitu identifikasi diri dengan suatu di atas tubuh dan pikiran, dan penyertaan Tuhan dalam metafisika yoga. Masuk pada poin yang berikut, kemungkinan yoga ateistik. Pikiran tenang yang memungkinkan seorang untuk melihat kenyataan dan pencapaian pencerahan berdasarkan kenyataan itu adalah klaim utama dari yoga. Ini tentu saja tidak, karena jika sang guru tidak mengalaminya sendiri, dia tidak akan mau mengatakan bahwa metode itu tidak berhasil. Kebingungan tentang pengabdian yogi kepada Tuhan daripada asana, dhyana, dan sejenis lainnya adalah pengabdian kepada Tuhan, dan ini adalah dasar suatu disiplin. Persepsi yogi tentang Tuhan melibatkan variabel pribadi dan tidak dapat dimanipulasi seperti kepercayaan dan pengalaman. Karena yoga membutuhkan pikiran yang tenang, jadi jika seorang percaya pada Tuhan dan tidak mengabdikan dirinya kepada Tuhan, dia tidak dapat mencapai samadhi itu sendiri. Untuk menguji apakah pencerahan ateistik itu mungkin, seorang calon tidak boleh percaya pada Tuhan atau mengabdi kepada Tuhan, dan bagaimanapun melalui metode yoga lainnya mencapai samadhi. Tetapi sang yogi mengklaim bahwa sementara dalam keadaan samadhi tertinggi, konsep-konsep yang bergantung pada pikiran akan padam, tetapi kepunahan itu tidak akan pernah mencapai diri. Orang hanya bisa melihat diri mereka sendiri dengan jelas. Pada poin yang berikut, menggunakan non-kemelekatan atau Vaigaryam untuk membuat spiritualitas yoga sekuler. Inilah yang dikenal sebagai keadaan jiva mukta atau pembebasan selama dalam kehidupan sekarang. Egoisme dan materialisme non-reflektif yang merajalela dapat menjadi batu sandungan yang signifikan bagi para yogi sekuler di Barat saat ini. Ini menghalangi pencapaian samadhi dalam individu yogi dan komunitas yang berlatih dengan cara seperti itu.
Patanjali menjelaskan bahwa turbulensi pikiran dapat ditenangkan melalui dua teknik, latihan dan non-kemelekatan, pengendalian dari modifikasi materi pikiran adalah yoga untuk semua diri. Joyce menyatakan bahwa jenis ketidakmelekatan ini mengarah pada samadhi. Hidup dengan menyerahkan semua tindakannya merupakan langkah tambahan menuju ketidakmelekatan daripada sekedar mengakui bahwa sebagian besar dari apa yang dimiliki seseorang dibentuk oleh faktor-faktor di luar kendalinya. Jadi langkah selanjutnya adalah apa yang perlu dilakukan yogi untuk mewujudkan perusahaan seseorang dan mencapai samadhi. Satu hal yang paling dibutuhkan seorang yogi adalah cara untuk melepaskan segalanya dan merasa yakin bahwa dengan melepaskannya mereka akan baik-baik saja. Tidak baik secara fisik tetapi benar-benar baik. Menikmati nilai sebenarnya dari perusahaan mereka tanpa perlu melekat pada gangguan materi dan mental. Kita masuk pada kesimpulan, seiring berjalannya waktu, budaya India dan budaya Barat terus berkembang. Kita akan semakin mampu mengamati efek dari berbagai jalur yoga inventif dan apakah mereka dapat membimbing penerus mereka menuju samadhi dengan handal. Eksperimen dan ketergantungan pada wawasan inilah yang selalu diandalkan oleh yoga. Metode apapun yang akan membantu orang mencapai samadhi dan realisasi perusahaan mereka akan menjadi metode jalur yoga yang sah. Oleh karena itu, saya setuju dengan para yogi kontemporer yang menghindari metode baru atau secara dogmatis bersikeras untuk kembali ke tradisi itu sendiri.